Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang penataan ulang Kampung Sastrawijaya dengan pendekatan kampung hijau yang akan dijelaskan oleh teman saya. Bab 1 sendiri, yang pertama pendahuluan, berisikan latar belakang kawasan, visi misi, tujuan dan sarana, dan ruang lingkup. Berjalan sekitar, yang pertama latar belakang, berjalan sekitar 200 meter dari stasiun Tugu, akan menemukan kawasan Sosrawijayan yang ditandai oleh sebuah jalan kecil ke arah barat yang bersama-sama menghubungkan jalan Jogonegaran dan jalan Malioboro. Sosrawijayan dibagi menjadi dua daerah, yaitu Sosrawijayan Wetan dan Sosrawijayan Kulon. Daerah Sosrawijayan Wetan lah yang kemudian dikenal sebagai kampung turis kedua di Yogyakarta setelah Prawirotaman. Kampung Sosrawijayan, tepatnya Sosrawijayan Wetan, ditetapkan sebagai kampung internasional sejak tahun 1980-an. Kampung ini menjadi kampung internasional didukung dengan keberadaan lokasi-lokasi wisata kota Yogyakarta, yakni Malioboro dan Stasiun Tugu. Kampung internasional ini terletak di dalam gang perumahan yang memiliki kepadatan tinggi. Pengunjung kampung ini sebagian besar adalah wisatawan mancanegara. Hal ini membuka mata pencaharian warga, yaitu sebagai pemandu wisata. Sebagai kampung turis, tentu di Sosrawijayan juga terdapat penginapan. Lain dengan di Prawirotaman, penginapan di kampung ini lebih menyatu dengan penduduk karena kebanyakan terletak di gang. Tentu hal itu memberi kelebihan karena Anda bisa berinteraksi dengan penduduk setempat. Namun jika menginginkan penginapan yang lebih privat, Anda bisa memilih hotel yang ada di pinggir jalan Sosrawijayan. Tarif sewa penginapan di kampung terletak di sebelah selatan kawasan Pasar Kembang. Ini tak jauh berbeda dengan di Prawirotaman. Layanan jasa wisata juga dengan mudah ditemui di Sosrawijayan. Di pinggir jalan banyak terdapat money changer, warnet, dan wartel. Persewaan sepeda motor dan mobil, agen travel, dan sebagainya. Bila lapar, Anda bisa mendatangi warung yang dibuka di kampung ini. Di ujung gang pertama, misalnya terdapat sebuah warung yang meski sederhana, banyak dimanfaatkan turis asing untuk mengisi perut. Masakannya berupa macam-macam oseng, mie goreng, dan lauk pauk yang lezat. Beberapa resto juga menyediakan jenis masakan seperti steak dengan harga mirip. Akan tetapi, semakin hari semakin banyak penginapan dan semakin jarang perumahan penduduk asli dijumpai. Penduduk asli memilih berpindah tempat, sedangkan pemilik dari penginapan adalah para investor dari luar kota. Dengan begitu, semakin jarang pula dijumpai ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publik pada kawasan ini. Kampung Sarkem, Sosrawijayan, Jendela Jogja umum dikenal sebagai Red District kota ini, yang sejatinya dimaknai wisatawan sebagai tempat beragam aktivitas wisata dapat berjalan berdampingan dengan aktivitas warga asli. Hal ini sudah terlalu melekat pada masyarakat luas, yaitu Kampung Sosrawijayan sebagai Red District, maksudnya Pasar Kembang atau Sarkem. Visi misi. Si terwujudnya kawasan permukiman Sosrawijayan sebagai kampung yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan dengan tata kelola lingkungan yang bersih, akuntabel, dan masyarakat inovatif. Misi terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, menambah ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau, kawasan pemukiman yang memenuhi fungsi ekologis, fungsi estetis, dan fungsi sosial. Yang kedua, melakukan peningkatan kualitas kawasan pemukiman yang dapat membentuk image kawasan melalui peningkatan kualitas lingkungan dan kemandirian usaha masyarakat. Yang ketiga, menambahkan pengembangan sarana, dan atau utilitas umum agar dapat berfungsi dengan optimal. Yang keempat, mengoptimalkan kerjasama dan peran swasta dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pemukiman secara terpadu, sinergi, dan berkelanjutan.
Tujuan dan sarana. Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu, maksudnya apa yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan yang akan dicapai berdasarkan hasil diskusi kelompok kami adalah sebagai berikut. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman agar dapat membentuk image serta mengembangkan sarana, prasarana, dan utilitas. Sarana merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Hal ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan hasil diskusi kelompok kami adalah sebagai berikut. Sasaran yang pertama, meningkatkan kualitas kawasan permukiman melalui kawasan lingkungan serta kemandirian usaha dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan kualitas kerjasama dan peran swasta dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman secara terpadu, sinergi, serta berkelanjutan. Ruang lingkup. Pada pembahasan ini terfokus pada 5 poin. Poin yang pertama, penataan kawasan Sosrawijayan menjadi sesuai fungsinya awalnya. Poin yang kedua, menambahkan sarana dan prasarana sesuai yang dibutuhkan ke depannya untuk merubah mindset orang terhadap kawasan ini. Poin yang ketiga, menyusun existing secara berurutan agar lahan di daerah ini menjadi tertata dan rapi. Menjadikan kawasan ini menjadikan kawasan terpadu dan terintegrasi. Contoh, dekat dengan stasiun, dekat dengan Malioboro, menjadikan kawasan dengan lingkungan yang sehat dan meminimalisir bahaya kepada anak-anak dengan budaya aktivitas sosial di lingkungan ini. Yang keempat, mengoptimalkan potensi kampung Sosrawijayan sebagai kampung internasional. Yang kelima, poin yang kelima, merencanakan strategi solusi untuk penyelesaian masalah pada kampung Sosrawijayan. Selanjutnya, pada bab 2, hal yang kita bahas yaitu existing kawasan yang terdiri atas sarana, prasarana, dan utilitas kawasan. Ada sarana kampung Sosrawijayan Yogyakarta, untuk sarana pejalan kaki yaitu kawasan industri, sarana hiburan seperti kafe, karaoke, dan kampung wisata, sarana akomodasi seperti hotel, losmen, homestay, dan motel, sarana perdagangan seperti warung, toko swalayan, dan restoran, sarana transformasi seperti sarana transportasi seperti mobil, motor, becak, dan bis kota, sarana perdagangan jasa seperti ATM, money changers, dan laundry. Selanjutnya, untuk infrastruktur, kondisi trotoar banyak disalahgunakan untuk berdagang ataupun parkir. Perlu adanya perbaikan trotoar dan memfungsikan kembali sesuai fungsi aslinya. Yang kedua yaitu belum adanya sarana untuk sosial seperti taman, lapangan olahraga, dan taman bermain anak-anak. Lalu perlu merapikan tiang listrik dan lampu penerangan jalan untuk memperbaiki citra kampung Sosrawijayan sebagai kampung internasional. Selanjutnya yaitu perlu penambahan shuttle becak agar lebih rapi. Selanjutnya untuk utilitas kawasan, yang pertama yaitu air bersih. Sistem jaringan air bersih pada kawasan Sosrawijayan. Pertimbangan dasar dalam perencanaan penyediaan air bersih pada kawasan ini meliputi kebutuhan air bersih untuk kegiatan domestik diperkirakan mencapai 3.201 per hari hingga tahun 2018. Kebutuhan air untuk kegiatan non-domestik yaitu diperkirakan mencapai 3.585 per hari hingga tahun 2018. Pada permukiman existing, penempatan jaringan air bersih diupayakan agar tidak berada dalam deretan yang sama dengan jaringan listrik dan telepon yang menggunakan jaringan kabel tanah, sehingga apabila terjadi sesuatu kebocoran pipa, maka tidak akan membahayakan dan tidak mengganggu jaringan kabel tanah. Lalu pada air kotor atau limbah, sistem jaringan listrik dan telepon, memanfaatkan jaringan listrik, jaringan telepon, dan fasilitas telepon umum yang sudah ada. Terdapat trafo dan jaringan listrik kota yang dapat digunakan dan jumlahnya cukup. Sistem sanitasi atau pembuangan air limbah setempat
biasanya menggunakan tangki septik. Endapan lumpur tinja dalam tangki septik perlu dikuras secara berkala dan diangkut dengan truk tinja ke instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT untuk disempurnakan prosesnya agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Sistem air limbah setempat dapat berupa individual yang dibangun untuk satu rumah tinggal atau komunal. Sistem komunal biasanya ditempatkan di daerah komersil, pasar, daerah pariwisata, pertokoan, perkantoran, atau daerah-daerah yang padat penduduknya. Sistemnya yaitu ada dua. Yang pertama itu sistem individual tadi, yaitu sistem yang dapat berupa septic tank dengan bidang resapan, septic tank dengan upflow filter. Yang kedua yaitu sistem komunal. Sistem komunal dapat berupa sistem septic tank yang bersusun dengan sistem anaerobik. Untuk area Jalan Sosrawijayan, untuk sistem jaringan listrik dan teleponnya tadi itu terdapat lampu jalan, kabel listrik dan telepon, tiang listrik dan tiang telepon, dan kabel WiFi. Lalu untuk jalur evakuasi atau penyelamatan menggunakan jaringan jalan yang ada. Lalu arah evakuasi atau penyelamatan menuju area penyelamatan atau escape area untuk menampung korban bencana alam yang dapat berbentuk ruang terbuka atau taman kota maupun gedung penyelamatan seperti fasilitas umum dan fasilitas kota. Selanjutnya untuk bab 3, analisa kawasan. Yang pertama ada tinjauan teori dan pustaka terkait. Yang kedua, tinjauan dan masalah kawasan. Yang ketiga, analisa yang harus diselesaikan. Untuk tinjauan dan pustaka terkait, Sarkem merupakan salah satu lokalisasi yang terkenal di kota Yogyakarta, terletak di Kampung Sosrawijayan Kulon. Kehadiran lokalisasi atau tempat prostitusi ini tentu rentan dengan stigma negatif. Semakin menyebarnya kegiatan prostitusi di Kampung Sosrawijayan Kulon, maka atas inisiasi relawan Perkumpulan Keluarga Bencana Indonesia atau PKBI, dibentuklah sebuah komunitas Bunga Saroja yang untuk memudahkan pendataan dan pengecekan kesehatan terhadap perempuan pekerja seks. Keberadaan lokalisasi Sarkem sejak lama telah menuai pro dan kontra di masyarakat, hingga muncul wacana pembubaran lokalisasi oleh pemerintah. Hal ini mendorong komunitas Bunga Saroja berperan aktif dalam melindungi hak perempuan pekerja seks yang berada di lokalisasi Sarkem. Lalu untuk Kampung Sosrawijayan disebut sebagai kampung internasional karena banyak terdapat orang yang berasal dari berbagai turis mancanegara yang datang ke kawasan Sosrawijayan. Lokasinya yang berada di pusat kota Yogyakarta dan yang sangat strategis yang membuat akses ke menuju berbagai tempat wisata lebih mudah. Selanjutnya, tinjauan potensi dan kawasan masalah. Untuk potensi, yang pertama, kawasannya strategis membuat warga serta turis yang mengenal baik tentang kawasan ini. Yang kedua, warga sekitar memanfaatkan keadaan dengan cara menyewakan kamarnya pada warga atau turis sekitar yang untuk bermalam. Untuk masalah, yang pertama, kurangnya ruang terbuka hijau serta ruang terbuka publik. Yang kedua, kehidupan masyarakat sekitar sangat bergantung dengan adanya kawasan Malioboro yang memang berada di sekitarnya. Yang ketiga, banyaknya investor yang membeli lahan dari warga sekitar untuk dijadikan kawasan perhotelan yang membuat warga asli sekitar harus pindah dari kampung ini. Yang keempat, perspektif negatif masyarakat tentang Kampung Sosrawijayan sebagai tempat prostitusi. Lalu, analisa permasalahan yang harus diselesaikan. Permasalahan utama yang harus diselesaikan merupakan rusaknya permukiman kampung kota Sosrawijayan yang hampir seluruhnya dikuasai oleh hotel, mengingat mayoritas penduduk asli kelas menengah bawah sehingga terjadi jual beli. Namun, terdapat juga beberapa yang masih bertahan karena peluang yang begitu besar, mengingat kawasan Sosrawijayan berada di pusat kota. Berdasarkan rencana RDTR Kota Yogyakarta, kawasan Sosrawijayan ini akan banyak mendapatkan protes tambahan pengguna seperti peningkatan infrastruktur serta fasilitas penunjang lainnya, dan perencanaan ruang terbuka hijau serta ruang terbuka publik pada kawasan Kampung Sosrawijayan. Dengan dibangunnya ruang terbuka hijau serta ruang
terbuka publik, kawasan Kampung Sasrawijayan dapat lebih hidup dari segi kawasan, sosial, maupun wisatanya. Dengan dibangunnya ruang terbuka hijau serta ruang terbuka publik, juga dapat membuat warga sekitar memiliki tempat untuk berkumpul, bermain, serta bersosialisasi terhadap satu sama lain dibandingkan dengan bermain. Selanjutnya, keempat adalah pengolahan kawasan dan permukiman. Pengolahan lahan permukiman bisa dilihat sendiri ada before dan after-nya setelah ditata ulang dengan memperhatikan ruang terbuka publik dan juga ruang terbuka hijau. Selanjutnya adalah pengolahan kawasan permukiman, terdapat pedestrian seperti gambar yang tertera, ada menggunakan banyak vegetasi dan juga sitting area. Juga dibedakan antara area ruko, pedestrian, dan juga area jalan raya. Selanjutnya, untuk pengolahan kawasan permukiman juga ditata menggunakan konsep terstruktur seperti banyaknya penambahan vegetasi dan juga penataan bangunan. Lalu selanjutnya adalah pengolahan kawasan permukiman. Terdapat permukiman dan area permukiman dan area penginapan yang dipisah, adanya taman, adanya lapangan sebagai area terbuka hijau dan juga grid permukiman. Selanjutnya pada konsep penataan kawasan ini dengan menerapkan kampung hijau sebagai salah satu konsep penataan di Kampung Sasrawijayan, banyak area-area terbuka hijau digunakan untuk meninggalkan kesan singgup pada kawasan Kampung Sasrawijayan ini, mulai dari penataan landscape dan juga penataan bangunan agar terkesan rapi, serta juga dapat merubah mindset masyarakat tentang Kampung Sasrawijayan yang dimana dikenal dengan pusat distrik kota Yogyakarta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang kata, mohon maaf.